Rindu akan Yogyakarta sesekali terbersit di benak wisatawan termasuk saya. Saat liburan berikutnya, tak ada salahnya berkeliling kota yang semakin asyik untuk didatangi. Pasti banyak macam kisah baru bisa didapatkan di sana. Kehangatan udara yang khas, keramah tamahan sikap penduduk membuat saya selalu kangen dan ingin datang kembali ke Yogyakarta. Selain gudeg, makanan yang paling saya rindukan di kota ini adalah pecel gendong yang banyak dijual di Jalan Malioboro. Bagi saya pribadi, ke Yogyakarta bukanlah berwisata, melainkan pulang. Kali ini saya sempatkan kembali menyuguhkan cerita tentang Kampung Pitu yang selama ini dianggap paling sakral di Yogyakarta. Di sana akan saya kulik beberapa tentang mitos dan keistimewaan Kampung Pitu tersebut. Asal mula keberadaan masyarakat yang tinggal di Kampung Pitu ini bermula ketika ditemukannya sebuah pohon kinah wulung oleh seorang abdi keraton Yogyakarta. Pohon tersebut tergolong langka. Selain langka, di dalam pohon ini terdapat sebuah benda pusaka yang konon memiliki kekuatan besar. Pada waktu itu, abdi dalam keraton Yogyakarta memerintahkan kepada siapa saja yang mampu untuk merawat atau menjaga benda pusaka yang terdapat di dalam pohon tersebut dan membersihkan area sekitar pohon akan diberi imbalan berupa tanah secukupnya untuk anak dan keturunannya. Pada waktu itu hanya Eyang Iro Kuromo yang mampu menjalankan perintah dari keraton tersebut. Setelah beberapa tahun kemudian, benda pusaka tersebut tidak diketahui keberadaannya. Setelah kejadian tersebut, banyak empu atau orang-orang sakti yang berdatangan dan ingin tinggal di daerah Kampung Pitu. Namanya hanya 7 orang yang kuat hidup, yang lain meninggal dunia. Dalam perjalanan kehidupannya, mereka tidak lepas dari seorang istri yang mendampingi untuk bisa melanjutkan keturunan. Dari ke-7 orang tersebut, hanya 2 orang yang menikah dan melanjutkan keturunan. Uniknya, di Kampung Pitu ada beberapa adat istiadat yang harus dijaga oleh para penghuninya. Dari keturunan-keturunan mereka yang sudah menikah dan ingin mendirikan rumah, menjadi kepala keluarga baru, maka harus mentaati adat istiadat yang berlaku, yaitu tidak boleh kepala keluarga lebih dari 7 orang. Jika ingin tinggal di kawasan Kampung Pitu, harus menunggu sampai ada kepala keluarga yang meninggal atau menjadi satu kepala keluarga atau pindah ke wilayah lain. Namun ketika ada warga yang melanggar kepercayaan tersebut, maka akan terjadi sesuatu kejadian yang dimana salah satu dari kepala keluarga menjadi sering sakit-sakitan, merasa tidak betah ingin pergi dari rumahnya, serta adanya kejadian gaib yang menunggu dan mengganggu kehidupannya, bahkan sampai meninggal dunia. Keanehan tersebut masih ada sampai sekarang, yang menjadikan kawasan Kampung Pitu menjadi unik dan sakral. Secara geografis, masyarakat adat yang terdapat dalam Kampung Pitu terletak pada Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi lebih rincinya yaitu terletak pada sisi timur Gunung Purba, Langgeran, di RT Telogo.
Letak desa Ngelanggeran sendiri jika ditinjau dari letaknya berdasarkan perbatasan antar desa, maka terletak di sisi utara desa Terbah, di sisi barat desa Ngororo. Kita berada di puncak Ngelanggeran, Gunung Merapi Purwo, tepatnya di Kampung Pitu. Ini di puncaknya bersama sahabat saya Wahid. Oke, bisa lihat panorama di sini. Daerah enak, kamu cecak mata. Ini hijau lantai 2. Kondisi alam di Kampung Pitu berbukit-bukit dengan luas wilayah seluruhnya kurang lebih 7 hektar persegi, yang terdiri dari pekarangan atau bangunan, tegalan, sawah, dan lain-lain. Hal ini juga berpengaruh pada pola pemukiman masyarakatnya yang hidup terpencar satu sama lain. Luasnya wilayah di Kampung Pitu menyebabkan masyarakat hidup secara terpisah sesuai dengan kepemilikan tanahnya. Panorama di sini cukup menawan dan menyihir kepada siapa saja yang berkunjung mendatanginya. Salah satu yang terkenal dari sini adalah Gunung Merapi Purwo, Ngelanggeran. Ada beberapa mitos lain dari kampung tersebut dan dari para sesepuh. Tempat tersebut merupakan bekas telogo Guyangan atau Mardido sebagai tempat pemandian Jaran Sembrani atau yang biasa kita sebut sebagai Pegasus, tunggangannya para bidadari dan para dewa. Kali ini saya sempatkan untuk klarifikasi akan mitos tersebut kepada sesepuh dari desa Kampung Pitu. Konon kata sesepuh desa setempat, Jaran Sembrani di sana sering sekali nampak dan dilihat oleh mata telanjang. Bukan lagi sebuah mitos, ujarnya, karena yang melihat dari jaran tersebut tidak hanya satu orang. Karena penasaran, kami pun survive ke tempat tersebut. Jarannya kuda Sembrani yang biasa dinaiki oleh para dewa, dulunya lewat sini terus ke sana ke tempat pemandian tadi ya, telaga. Setiap Jaran Sembrani yang turun ingin mandi dan menginjakkan kaki di batu besar samping telogo tersebut, tapak kaki Jaran Sembrani akan membekas di batu. Dahulu Adi dalam Keraton Ngayogyakarta sering mengambil bekas tapak Jaran Sembrani tersebut hanya dengan doa tertentu atau sebuah mantra. Batu bekas tapak Jaran Sembrani bisa terlepas sendiri dari bagian batu yang besar. Sekarang telogo Guyangan sudah tertutup oleh lumpur dan warga sekitar memanfaatkannya menjadi area persawahan. Sumber mata air yang berada di samping telogo digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Yogyakarta memang banyak sekali mitos yang tersimpan dan terjaga di sana. Apapun zaman telah menggerogoti,nya, dengan jiwa kesatrianya, para warga Jogja telah dapat menjaga dan tetap lestari.